Lebih Ada petua kah? Ada petua kah? Macam mana mau bawa bini pergi shopping kan dulu? ya ada petua, langgar sih ya. Langgar sih ya. Jadi begaduh macam mana tuh? Jangan melawan. Jangan melawan. Lah harga dalam 6.000. Bu, 6.000. 6.000 Pak. Woi, 6.000. Ya itu baru sekali pakai. 6.000. Aduh. Gila, 6.000 satu kali pakai. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, selamat datang ke podcast channel Captain Cham Fishing. Jadi hari ini kita akan dengar sendiri dari seorang kaki pancing bersama saya pada hari ini tetamu jemputan khas yaitu Abang Aziz. Sini dia orangnya nih, Abang Aziz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Bang, nak tanya lah Bang. Ini hari kita santai-santai dalam podcast channel Captain Cham Fishing. Ini nak tanya lah Bang. Beberapa hari ini ada pernah turun memancing kah? Yang last turun memancing di Pulau Libaran Sendakan. Oh, memang padu-padu hasilnya lah. Aduh, Libaran Sendakan. Ini ikan target ikan merah. Ikan merah. Alalala. Hasilnya malam pertama tuh diorang dapat ini membakar semangat 40 ekor. Malam kedua 40 ekor. Yang 40, aku turun 30 ekor. 30 ikan merah semua target. Ikan merah dan pari. Ini baru dia ikan merah. Oke Bang, permulaan. Kita mau tanya, Abang start memancing dari bila? Umur berapa? Tahun berapa? Start minat memancing nih kita memang nelayan. Bapak dulu pun nelayan, kita dekat laut. Jadi di situ kita ada hobi memancing. Bagi di kampung kita kalau tiada perahu tidak lengkap. Paham. Tidak ada perahu. Jadi sampailah saya bercita-cita mendapatkan satu perahu yang hebat, yang selamat. Cukup lumayan yang ramai orang boleh boleh ikut angle-angle ramai. Angle-angle ramai. Boleh kena hobi. Hobi itu sampai dapat satu boat yang besar 28 kaki, 7 kaki lebar menggunakan engine berkuasa kuda 115 biji twin. Double. Double itu keminatan kita. Nah, mantap. Gitu. Double dia punya. Start bermula Bang, tahun berapa memancing? Start daripada umur berapa? Kecil? Kalau ingat mungkin dalam umur 14-15 tahun sudah lah. Sekarang? Sekarang sehingga kini. Dalam lebih 30 tahun? Kurang lebih. 40 tahun. Ya, dia punya pengalaman mancing lebih kurang dalam? Dari laut CT sampailah kita ke laut dalam. Sungai, laut CT sampai ke laut dalam? Sampai ke laut dalam. Oke Bang, saya mau tanya lah. Selama Abang memancing, harga mesin tuh dari start mula pertama membeli harga berapa sampai yang terkini berapa? Dulu-dulu kita tuh masih umur belasan pakai koyan saja. Pakai koyan apa bila pancing sudah pancing gulung. Bila sudah upgrade, saya sudah pakai satu mesin Komion. Komion ini dia 3, dia boleh jigging, boleh bottom, boleh trolling. Jadi nasihat saya untuk yang mula-mula mau belajar mancing, belilah mesin Komion. Sebab dia 3 di dalam satu boleh kita gunakan. Tapi harga lumayan juga. Harga lumayan. Lumayan. Tapi itulah kalau mau memancing tuh kalau boleh pertama sekali beli set yang murah-murah dan murah. Nanti kalau sudah hobi tuh makin lama minat baru beli yang overhead punya. Agak-agak Bang, anggaran berapa barang pancing punya? Yang latest nih saya ada beli satu Bangla. Bangla harga dalam 6.000. 6.000? 6.000 Pak. Woi, 6.000? Ya latest. Baru sekali pakai. 6.000? Aduh. Gila, 6.000 satu kali pakai. Baru sekali pakai, turun dengan member lah. Member yang membakar. Ada satu kawan yang membakar semangat sampai terbeli Bangla. Karena kita sudah berumur nih, tetap mau pakai Bangla. Tetap juga mau pakai. Kalau kita jigging manual itu yang bahu selalu sakit. Jadi kita usia makin lama. Jadi kalau kita pakai elektrik pancing, jadi itulah dia punya kesudahannya. Jadi sekarang koleksi pancing daripada harga murah koyan sampai ke elektrik. Agak-agak dalam 20K. Lebih ada. Lebih 30K. Saya punya simpanan sekarang yang ada dalam store. Lebih daripada 30K. Lebih kurang harga bot juga. Lebih kurang harga bot. Harga engine, harga bot. Itulah orang cakap.
hobi memancing ini lagi mahal daripada sukan-sukan lain. Kalau kamu tidak percaya, kamu belilah dia punya barang. Saya pun terkejut. Betul. Oke bang, itu mancing. Oke, pengalaman nih lah memancing abang. Pengalaman manis dengan lucu bila abang memancing. Pengalaman manis kita sebagai tekong. Pengalaman manis ini bila kita punya angler dapat semua. Tidak ada yang kumpau. Keseronokannya. Ya, straight beramai-ramai. Kita Oke. boleh bawa ke tempat satu takat yang baik. Itu ya pengalaman manis. Kita sebagai tikung kita risau. Bila kita bawa angler, bawa kita punya guys untuk pergi ke laut keluar, baru diorang istilah sekarang kumpau. Kita pun rasa serba salah. Betul, membawa betul, diorang betul, karena betul. diorang berbayar. Iya. Berbayar. Yang keduanya tentang keselamatan. Keselamatan ini sebagai tekong dia titik beratkan keselamatan karena Paham. semua penumpang atau angler yang ikut sama kita tanggung jawab kita. Itu kita pandai set, tengok cuaca, tengok ombak, ada kepakaran di dalam pemanduan bot. Oke, Itu. paham. Dan keselamatan pun mau lengkap lah di dalam Yalah, bot semua. betul. Kena Macam adalah ya, jaket kita ada keselamatan. GPS, kita ada arah tuju, bacaan angin, kena paham. Begitu. Kalau yang paling lucu bang, customer adakah terjun di laut kah? Paling lucu ada satu masa tuh kita pun sudah air break yang air macam cermin, ikan pun kurang makan. Ada satu kawan tuh dia turun dari belakang, dia berenang di tepi laut, dia pergi tarik itu pancing kawan. Oh, itu yang paling lucu. Betul. Saya pernah terkena tuh. Dia pergi terkejut kawan tuh. Kira dia mengusik kawan ini, Dia dia mengusik, pergi terjun, dia menyelam, pergi belakang, dia tarik. Dia tarik orang punya pancing. Aduh, ini itu masalah. sudah lepaskan boring di tengah laut. Ini kira case menganjingkan kawan. Kira case menganjingkan kawan. Itu. Aduh, bang, semasa memancing di laut lah, pernah kena ribut, apakah? Pernah pengalaman satu kali kena ribut sehingga kini mungkin ada seorang dua orang tuh tidak sudah mau turun ke laut balik. Turun ke laut. Sebab saya waktu itu balik dari Pulau Sebatik petang, ombak dan angin ribut. Jadi arah tuju pun sudah tidak tahu kemana mau dituju. Paksa saya berpatah balik ke muara untuk berteduh. Tapi sedangkan jam sudah mau masuk maghrib. Jadi apa yang saya buat kepada penumpang tuh kena stay, jangan berjalan semasa bot jalan bergoyang. Kena yakinlah sebagai tekong kita kena ada memberi kepercayaan kepada penumpang-penumpang. Kalau kita give up, dia orang lebih takut. Betul. Orang lebih takut. Jadi kita sentiasa Ada steady, keyakinan. ready, ada keyakinan dan kita explain dia orang bahwa keselamatan yang macam begini bila berlaku paham. tumpahan, cara dia begini, jangan berlepas daripada bot, jangan sampai terjauh daripada bot. Itulah Kiranya kena berpegang. berlaku Accident di tengah laut. Di tengah laut. Itu kita kena explain kita punya. Oke. Jadi bang, kalau macam contohlah kita memancing, kita bawa customer. Adakah customer ni dia memilih sendiri ikan yang dia target kah, atau tekong sendiri akan bawa ke tempat yang ikan dia target? Oke. Kita ada takat-takat memang. Oke. Kita macam dulu pertama kita memancing kita ada target set. Set memang takat-takat. Oke. Tapi ada juga angler yang kita bawa, dia ada pengalaman. Dia mau cari ikan putih, dia mau cari ruby. Jadi kita terpaksa ikut apa dia punya mau. Oke, paham. Selalunya mencari ikan-ikan nih bang, kedalaman berapa selalunya? Teknik memancing ni menggunakan apa? Jigging kah, bottom kah? Kita ada jog bottom, Oke. ada jigging. Jadi jigging tuh kita ada teknik lah. Kalau kita macam saya ada satu takat yang kena belasah. Jadi siapa angler yang ikut sama saya tengok dia punya mesin. Dia tengok kalau yang heavy duty, baru saya bawa ke tempat tu. Kalau enggak, sampai tempat tu sia-sia saja. Ikan enggak boleh naik, pancing diorang. Ada satu masa tu sampai berasap mesin diorang. Walaupun kita siram dengan air mineral sejuk. Ikan nggak tahu ikan apa. Ikan enggak tahu apa. Tapi tidak naik. Tidak naik juga. Selalunya ikan yang teknik bottom ni selalunya ikannya bukan seberapa besar juga. Ada lagi satu angler, bila dia tarik dia terlampau cepat. Terlampau cepat diangkat, dia punya joran. Jadi leader tu putus. Ikan putih tu melaya-laya masih. Dia terjun. Jadi dia terjun? Dia terjun waktu tu ombak kuat, angin kuat, kita jauh terpisah dengan dia. Jadi dia berenang. Paksa dia berenang, kita tahan dia. Karena kita tidak boleh tolong dia, karena ada satu angler lagi dapat ikan putih tengah menarik. Sampai bot dia pun sudah
lemah. Lemah. Naiklah ya. Dia Ikan sudah lemah. dapat? Ikan dia dapat. Kalau dia tangkap ikan tuh dia pun tidak selamat. Karena Mungkin di bawah. jigging kita punya umpan tuh masih di mulut ikan tuh. Oke begitu. Ini itu kira bilang orang nih terlampau tegar betul dia nih memancing sampai terjun sampai begitu sekali kan. Betul ya. Oh lah. Bila saya tengok video tuh balik, saya pun takut lah. Takut juga ya. Ya. Pernah nggak bang bawa customer? Oke besok kita ada trap. Pernahkah bawa customer? Customer tuh terlupa bawa set barang. Adakah kita kasih pinjam sebagai tekong? Terpaksa. Itu selalu. Itu terpaksa. Selalu. Kadang-kadang leader ditinggal. Macam-macam lah. Macam-macam, ya, lupa mata macam-macam. kail. Itu Yang biasa. paling tidak shocknya bila meminjam. Bila meminjam, karena kalau di laut semua mahal. Betul. Itu mahal. Yang bila meminjam yang bikin masalah bagi kita sebagai Betul. pemancing-pemancing. Betul. Oke. So bang sekarang masih lagi berkecimpung dalam bidang memancing. Selalunya bawa customer penyewa selalunya setiap hari apa? Penyewaan. Kalau sekarang nih saya sudah kurang karena saya dapat kerja-kerja di darat sudah yang lebih. Ya. Jadi kalau dulu saya selalu Sabtu Minggu keluar lah. Aktif lah. Ya, Sabtu Minggu aktif. Sabtu Minggu ya. Dan sekarang pun paling-paling pakai bot kecil kita keluar trolling. Keminatan saya sekarang trolling lah. Tapi selalunya kita main tepi-tepi pantai, cari-cari ikan. Cari ikan kurau. Cari ikan kurau. Itu ada satu pengalaman. Satu pengalaman. Ada satu kawan saya pun kurang pengalaman. Turun pagi, balik tengah hari. Tapi pasti ada ikan kurau dapat. Paling sekejap mancing. Turun jam 7, balik jam 11. Jam 11. 3 jam setengah mancing. 3 jam setengah dapat ikan kurau. Itu yang aku pelik sangat. Ini aku rasa salah satu bilang orang pemancing yang paling pelik. Belum pernah ada orang mancing jam 7 turun, jam 10 setengah balik ataupun jam 11. Jam 11. Tapi dia balik awal. Balik awal tapi ada hasil. Belum puas lagi. Akhirnya balik bang. Oke, tapi hasil ada sudah. Oke, bang, setakat nih mancing pagi bawa customer. Pernahkah kita memancing pada waktu malam, cari ikan apa? Lepas tu kita ada masalah dengan engine bot. Pernah. Apakah? Pernah saya bawa satu gas, tapi nasib saya punya engine 2. Pillar dia lah loss. Jadi pillar loss, engine tak boleh gerak satu. Jadi kita paksa slow. Pulang. Slow pulang. Apa boleh buat? Karena kita punya kerusakan sudah ada. Pillar, kipas tu loss. Itu satu masalah. Engine rosak lah. Engine rosak ya. Daripada pangkalan tempat abang nak turun ke pergi tempat mancing tu agak berapa lama? 1 jam. Itu lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Ya, kita target balik ikan pelan-pelan. Mantap lah. Kita ni selalu target tiada lain. Kalau hobi-hobi pemancing ni satu sih target ikan dia, ikan merah tanda. Itu sialah dia. Favorite kita sini. Pernahkah bang mancing ombak kuat terkena? Biasa. Itu biasalah berlaku. Itu biasa. Yang alun tu biasa. Alun tu lah. Sampai kita punya customer pun muntah-muntah dalam blok. Dalam muntah kuning. Ada yang tidak memancing. Ada yang tidak mancing. Dia datang bayar untuk tidur ya. Jadi rugi. Tidak dapat ikan. Iya. Tidak dapat ikan. Rugi betul. Oke bang, rintangan lah semasa memancing, alangan kah? Kalau kita mau turun kadang-kadang ada si alangan, kadang-kadang anak menangis, kadang-kadang bini. Bang besok tak payah turun. Besok kita ada program, kita ada kerja. Macam mana kita mau mengatasi ini bang? Itulah. Kadang-kadang kita kena explain lebih lah. Ada explain lebih. Ada petua kah? Macam mana mau bawa bini pergi shopping kan dulu? Ya ada petua. Langgar sih ya. Jadi bergaduh macam mana tuh? Jangan melawan. Jadi jangan melawan. Aduh, ini masalah nih bang. Tapi hobi memancing nih, dia memang satu hobi kebaikan untuk keluarga. Daripada kita main motor kah, main apa, kita turun memancing, kita balik, kita bawa hasil, makan sama-sama keluarga. Hobi memancing adalah satu hobi yang tak rugi. Betul. Nasihat kepada yang ngeleng-ngeleng itu, teruskan memancing. Karena kamu boleh bawa hasil pulang rumah, anak istri boleh makan. Jadi kalau bini mengamuk macam mana? Jangan lawan. Biarkan sih. Biarkan. Aduh, kamu dengar. Jadi para bini kena paham lah bilang orang. Kena paham. Kalau suami itu pergi memancing, biarkan. Iya. Jadi dia punya hobi. Kalau boleh janganlah nih. Oke bang. Saya nak tanyalah sedikit bang. Pengalaman yang paling pahit dan yang menakutkan abang semasa di laut, pernahkah abang terjumpa makhluk-makhluk yang aneh-aneh, ataupun abang mancing sendiri tiba-tiba ada juga orang di depan menarik jangkar? Tiba-tiba ada abang ternampak kah di laut ada satu makhluk kah yang timbul kah apakah?
Yang ini kita mau dengar yang paling seram. Pengalaman tuh memang tiada. Sebab kalau tempat kita dari kecil, mungkin barang-barang halus pun sudah kenal. Jadi dia tidak kurang gangguan. Cuma yang ada tuh sekarang buaya lah. Buaya kita mancing malam, kadang-kadang kita tidak sadar tiba-tiba dia di pinggir bot. Itu saya pengalaman-pengalaman kita pun kena bergerak mengelakkan dia itu saja. Yang lain-lain tidak ada. Nih belum pengalaman. pernah terjumpa. Ya. Kalau boleh janganlah. Ya, kalau boleh Ini janganlah. Saya pernah juga membawa kawan, tapi itulah ada satu makhluk nih kadang-kadang bila di dalam air, bila kita tarik jangkar, dia punya rambut, ada rambut di dalam. Nah, itu Dan selalu orang berlaku sama orang lah. antu air lah ya. Tapi Kalau turun ke laut ada syaratnya juga. oke, nasihatlah kepada orang Ada mau turun di laut. ya. Bila di tengah laut, bila berada di tempat yang bukan sepatutnya kita bercakap yang bukan atau itu, jangan cakap. Kata Melayu jangan cakap sumbar. Oke. Jangan panggil-panggil apa, jangan cakap sumbar. Kita mancing, kita teruskan kita punya kegiatan memancing. Jangan bercakap yang bukan, panggil barang-barang itu. Kadang-kadang kita kena ada gangguan juga. Mulut paling celupar. Jangan celupar di tengah laut. Ya. Oke, nak tanya lah nih Bang. Oke, satu soalan, ikan yang paling ikan target bila memancing laut, ikan target. Oke, sekarang nih macam ikan rubi dia ada jual di pasar. Oke. Nah, itulah kita target. Dan Ikan kalau kita di muara-muara di laut yang macam kawasan Morotai, kita target ikan merah lah. Ikan merah. Sekarang memang ikan merah, ikan kegemaran sekarang merah lah. kegemaran. Ya. Paling berat berapa kilo satu ekor? Macam saya hendak ubi juga yang sampai 5-6 kilo. Oke. Ya, kita ubi dalam 2 kilo ke bawah, 1 kilo. Sebab Habis makin kecil rasa dia manis. Betul. Sebab kalau tukang pancing, dia bukan setakat mau makan ikan, dia mau tarik dia punya yang Ya. kita mau cari dia punya strike. Itu strike Itu yang kita punya perlu. strike itu yang kita mau kenal, kita kan? perlu. Oke Bang, nasihat untuk yang budak-budak baru yang bermula untuk memancing. Nasihatlah. Nasihat saya untuk yang baru-baru mulai memancing, belilah alat pancing yang mampu milik, jangan terlampau mahal, dan belajar dari situ. Paling bagus kalau kamu dapat satu mesin komion, karena dia 3 dalam 1. Boleh pakai itu. Bermula dari bawah, barulah kita ambil yang besar. Dan selalu Google lah untuk sekarang dunia modern. Jadi kita selalu dapat pengalaman di situ. Tapi itulah satu lagi nasihat kepada pemancing. Kalau tidak ada duit jangan mengutang di kedai pancing, Ini aku punya nasihat. Betul. Kalau tidak ada duit jangan pergi memancing. Jangan suka mengutang, itu menyusahkan diri itu. Dan jangan suka meminjam. Jangan suka meminjam bila dalam bot. Ini yang selalu angle-angle nih, selalu yang terkena tekong. Tekong beli sudah buat lidah berpuluh. Kali tengok lidah tekong pun selesai. Lidah tekong pun selesai. Itulah tuh masalah tuh sekarang. Oke Bang, satulah Bang, saya nak tanya, second kita melas. Kalaulah Abang diberi peluang memancing, di mana tempat yang paling spesial Abang? Saya selalu menengok YouTube, Google. Sehingga kini belum tercapai cita-cita. Oke. Sebenarnya saya mau pergi Tarakan. Itu satu tempat yang saya tengok dalam YouTube. Satu tempat, dorang ada satu kapal yang istimewa, boleh bawa guys sampai 20 orang di Tarakan. Jadi sudah banyak kita perancangan, tidak terjadi pada sekarang. Insya Allah kalau ada kawan-kawan yang boleh supporter kita ke sana untuk merasa pula di Kalimantan punya ikan. Itu ya. Itu. Sebab Tarakan ni Kalimantan, Indonesia. Betul. Di sana kalau memancing ikannya memang power. Memang. Jadi, kalau anda percaya, Google dia. Google ya di sana ya. Memang ikan yang paling mantap lah di sana. Ikan-ikan GT. Betul. Ikan GT dia. Macam-macam jenis ikan. Oke. Bang. Saya nak tanya lagi lah, sebab kita pun masa masih panjang. Abang kita cerita biasa pasal dorang ini nanti dorang cut juga. Apa? Sebab sekarang Abang punya bot panjang lebih kurang 28 kaki, engine 115. Ya, twin. Muat berapa orang Bang? Kalau muat itu standar kita lah untuk keselesaan memancing. Karena kita biasa berkusut. Ya, keselesaan itu 8. Kalau muat 20 pun boleh muat. 20 pemancing boleh muat untuk memancing. Tapi kalau untuk keselesaan, jigging atau bottom, kita 8 orang cukup. 8 orang cukup supaya tidak sangkut, tidak kusut. Supaya tidak berkusut. Satu kepala berapa Bang bayar? Yang last nih kita kena 1.200, 120. 120 untuk satu kepala. Untuk satu kepala. Untuk turun memancing. Untuk turun memancing. Oke. Paham.
Oke, terima kasih kepada kita punya tetamu guest kita pada hari ini, seorang tekong yang cukup luar biasa dan berpengalaman lebih jauh. Ini dia tekong kita, Abang Ajis. Alright, sampai sini kita jumpa lagi. Next episode kita akan panggil tekong-tekong terbaik di area Tawau ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.